Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Ananda soleh wasoleha? Ustazah berharap dan berdoa semoga Ananda sekalian sehat selalu bersama keluarga di rumah. Amin. Baik, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya, baca basmalah dulu dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alimni bisolihin. Amin. Semoga Allah mudahkan kita memberikan pemahaman tentang apa yang akan kita pelajari. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar IPA bersama Ustazah Masra. Nah, materi kali ini adalah organ gerak pada manusia. Ya. Sebelum kita lanjut, kita bergerak dulu. Yuk, ada contoh gerakannya, ada 4 gerakannya. Yang pertama, coba dilihat gambarnya di gerakan pertama, tangannya satu di bawah dan tangannya satu di atas. Hai. Nah, gerakan yang kedua adalah tangannya di samping kiri kanannya, ya. Tangannya di samping kiri kanannya. Nah, sudah. Nah, lanjut di gerakan yang ketiga. Gerakan selanjutnya, gerakan keempat adalah seperti ini, seperti orang yang sedang menari ya. Nah, untuk apa kita melakukan gerakan ini? Ya, kita olahraga dulu sebelum kita memulai pembelajaran dan supaya kita ada olahraga dulu ya, supaya tulangnya agak ya digerakkan dulu lah di pagi hari ya. Oke, itu tadi 4 gerakan. Nah, boleh dilakukan secara berulang-ulang. Oke, selanjutnya. Nah, untuk apa kita mempelajari materi ini? Nah, materinya adalah organ gerak pada manusia. Yang paling pertama adalah, mari kita simak firman Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman mengenai tulang belulang, dan ia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Di dalam Al-Quran, surah Yasin ayat 78 sampai 79. Nah, Allah lah yang menciptakan manusia dari yang tidak ada menjadi ada. Dan Allah pula yang akan mematikan manusia. Setelah manusia mati, akan kelak di akhirat akan dibangkitkan kembali. Nah, pada pembelajaran kali ini tentang organ gerak pada manusia, Ustazah mengajak Ananda semua untuk selalu bersyukur, mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah. Ya, kita bisa bergerak, kita bisa berlari, kita bisa melompat, ya, kita bisa melakukan gerakan apapun yang kita mau. Karena ada kuasa Allah yang telah memberikan apa yang ada di tubuh kita. Nah, bagaimana cara mensyukurinya? Mensyukurinya adalah dengan selalu mengucapkan alhamdulillah kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah atas apa yang telah diberikan kepada saya, atas kesehatan yang telah diberikan kepada saya ya Allah. Saya bisa bergerak ya. Nah, kemudian bagaimana lagi caranya bersyukur? Dengan cara melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah. Misalnya apa? Misalnya dengan melakukan kewajiban kita sholat, dengan melakukan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Terus apalagi? Setelah kita mengucapkan alhamdulillah, kita melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah, kita melakukan olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dan juga dengan memakan atau mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Alhamdulillah, insya Allah akan memberikan rezeki kepada kita untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, ya. Jadi selalu bersyukur kepada Allah,
atas apa yang telah diberikan kepada kita. Allah bilang kalau hamba mensyukurinya maka akan ditambahkan nikmatnya Allah, insya Allah. Oke, selanjutnya, apalagi pentingnya mempelajari tentang materi ini, yaitu untuk mengetahui organ gerak pada manusia. Selanjutnya, yang kedua, untuk mengetahui bagaimana bentuk tulang pada manusia dan untuk mengetahui macam-macam sendi pada manusia. Selanjutnya, penyusun sistem gerak pada manusia itu ada 3. Ada otot, ada tulang, dan ada persendian. Yang mana itu otot, yang mana itu tulang, dan yang mana itu persendian akan kita pelajari. Ya, selanjutnya otot. Ya, yang manakah itu otot di tubuh kita? Nah, coba dicubit lengannya. Ini adalah otot. Ya, yang bisa dicubit ini adalah otot. Nah, otot disebut juga sebagai organ gerak aktif. Kenapa? Karena ototlah yang aktif melakukan kerja sehingga keseluruhan organ gerak dapat bergerak. Jadi maksudnya karena ototlah yang menggerakkan tulang sehingga otot disebut sebagai organ gerak aktif. Nah, setiap gerakan yang dilakukan oleh dua otot yang bekerja secara berlawanan, yaitu jika otot yang satu mengerut atau kontraksi, maka otot pasangannya akan mengendur atau relaksasi. Nah, yang mana itu mengerut atau kontraksi, yang mana itu mengendur atau relaksasi. Nah, Ustazah kasih contoh ya. Nah, ini ada di lengan atas dan lengan bawah. Kalau lengannya dikasih begini, ditekuk, maka ada otot di sini ya, di lengan atas yang bergerak. Ya, nah, otot di lengan yang bagian atas dan otot di lengan bagian bawah. Kalau lengannya ditekuk, maka otot yang bagian atas ini akan mengerut atau kontraksi atau bisa dikatakan memendek. Dan otot yang ada di bagian bawah akan memanjang, akan berelaksasi atau mengendur. Sebaliknya, ketika lengannya dipanjangkan, maka otot yang ada di bagian atas ini akan mengendur atau relaksasi atau memanjang, dan otot yang ada di bagian bawah akan mengerut atau kontraksi atau memendek. Jadi kerjanya secara berlawanan. Nah, otot dibagi menjadi 3 macam. Otot jantung letaknya di jantung, otot polos letaknya di organ-organ dalam seperti saluran pencernaan, ginjal dan rahim, dan otot lurik terdapat di alat gerak seperti pada tangan dan kaki. Nah, dapat dilihat di gambar ya. Ada gambar otot manusia secara keseluruhan dan ada gambar macam-macam otot. Otot jantung, otot lurik, dan otot polos. Ya. Nah, selanjutnya adalah tentang tulang. Tulang disebut juga sebagai organ gerak pasif. Kenapa? Karena tulang dapat bergerak jika digerakkan oleh otot. Nah, tulang yang bergabung akan membentuk rangka. Maksudnya, tulang kepala atau tengkorak, kemudian tulang tangan, tulang tubuh, tulang badan, tulang tubuh atau tulang badan ya, kemudian tulang kaki. Ini secara keseluruhan bergabung membentuk rangka. Jadi rangka bisa juga dikatakan sebagai kumpulan dari tulang-tulang. Nah, jumlah tulang di dalam tubuh manusia itu ada 206 tulang. Nah, sekarang jenis tulang ada 2 macam, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Nah, tulang rawan contohnya yang ada pada telinga, ya, makanya tulang telinganya agak tidak keras ya. Kemudian ada pada tulang hidung yang di bagian sini. Nah, sedangkan tulang keras ada pada tangan,
ya. Ada pada kaki, ada pada kepala, ini tulang keras juga ya. Nah, kemudian bentuk tulang ada 4 macam. Tulang pipa, 1 tulang pipa, kemudian yang kedua tulang pipi, yang ketiga tulang pendek, yang keempat adalah tulang yang bentuknya tidak beraturan. Dapat dilihat di gambar, contoh letaknya ya. Tulang pipa bentuknya seperti pipa ya. Tahu pipa kan yang untuk air itu saluran air. Nah, tulang pipa contohnya pada tulang paha, tulang betis, tulang kering atau tulang pada lengan atas dan lengan bawah. Nah, yang kedua adalah tulang pipih. Contohnya pada tulang rusuk, tulang belikat dan tulang tengkorak. Bentuknya pipi. Nah, yang ketiga adalah tulang pendek. Contohnya pada pergelangan tangan dan juga pada telapak tangan. Sedangkan yang keempat adalah tulang yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya pada ruas-ruas tulang belakang. Nah, itu tadi tentang tulang ya. Nah, selanjutnya tentang persendian. Apakah persendian itu? Persendian adalah persambungan antara dua buah tulang atau lebih. Nah, contohnya pada bagian siku. Di siku itu ada sendi ya, menghubungkan tulang lengan atas dengan tulang lengan bawah. Makanya bisa digerakkan seperti ini ya. Macam-macam sendi ada 2, yaitu sendi yang dapat digerakkan atau yang memungkinkan tulang bergerak, contohnya pada sendi pada siku dan juga pada bagian lutut. Kemudian yang kedua adalah sendi yang tidak memungkinkan tulang bergerak sendiri atau disebut juga sebagai sendi mati. Contohnya pada tulang tengkorak. Jadi kepala kita ini disusun oleh ada beberapa tulang. Ya, ada beberapa tulang. Nah, tulang-tulang tersebut dihubungkan oleh sendi mati. Nah, kuasanya Allah ya dihubungkan oleh sendi mati, kan katanya sendi mati berarti tidak memungkinkan ada gerakan atau tidak akan ada gerakan pada sendi tersebut. Kenapa? Karena pada bagian kepala ini betul-betul ada bagian tubuh kita yang sangat penting yang harus dijaga, yaitu bagian otak. Coba bayangkan seandainya ada pergerakan sedikit saja di antara tulang yang ada di kepala kita, di tengkorak kita, maka bisa sangat berbahaya ya untuk otak kita ya, bisa menimbulkan penyakit pada bagian otak kita atau bisa menimbulkan kerusakan ya, nauzubillah ya. Kalau misalnya kayak kecelakaan terus kepalanya terbentur, itu kan efeknya sangat berbahaya ya untuk kita. Nah, kemudian macam-macam persendian ini bisa dilihat di gambar ya. Di gambar itu ada sendi mati, ada sendi putar, sendi engsel, sendi gerak, sendi geser, dan sendi peluru. Nah, sendi putar, engsel, geser, dan peluru ini termasuk ke dalam sendi yang memungkinkan tulang bergerak atau sendi yang dapat digerakkan. Nah, di gambar ada sudah ditunjukkan ya yang mana letaknya dari setiap sendi-sendi tersebut. Oke, jadi ya, demikian materi pada kesempatan kali ini. Seperti di awal tadi ya, Ustazah menyampaikan bahwa kita harus selalu bersyukur sebagai bukti syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala hal yang telah diberikan oleh Allah, atas apa yang ada di tubuh kita, kesehatan yang kita miliki ya. Baiklah, Ustazah akhiri, semangat selalu ya solewah soleha. Kemudian marilah sama-sama kita mengakhiri ke pembelajaran kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semangat selalu ya soleh-soleh soleha. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.